Beliau ini adalah ASN yang juga melakukan Sekretaris Dinas Pendidikan yang juga melakukan usaha ketahanan pangan di rumah tangga beliau. Nah, tapi ternyata usaha ini skala besar ini. Bukan skala rumah tangga. Skala rumah tangga ya. Bioplok apa namanya, Pak? Ya, kolam bioplok ini. Kolam bioplok. Nah, kita mencoba beternak dan membudidaya ikan. Jadi awalnya itu memang sebagai hobi aja. Sejak tahun berapa itu, Pak? Nah, Mulainya nih. kalau mulainya, kalau yang di sini saya baru-baru aja, kurang lebih 2 tahun aja. 2 tahun. Kurang lebihnya. Dan 2 tahun itu sudah panen ikan lele berapa kali, Pak lah? Ya, sudah beberapa kali. Kemudian panen ikan yang lain. ternak itiknya, Ternaknya begitu juga. ayamnya, Kalau ayam kan menghasilkan telur aja kita. telur. Kalau itik? Kalau itik pedaging ada, dulu petelur juga ada. Itu pun dipasarkan juga. Iya. Itu ada yang ambil di sini kan. Awalnya. Hiburan dan hobi. Tapi melihat dari perkembangannya ternyata menambah pendapatan penghasilan bagi keluarga kita. Nah, karena pakannya pun pakan pabrikan atau bama itu harganya cukup mahal. Kalau kita menggunakan pol pakan pabrikan, ya memang ada untung, cuman sedikit. Jadi untuk menekan itu kita ada pakan alternatif, yaitu untuk ikan ada azolla dan maggot BSF. Nah, maggot BSF ini kandungan nutrisinya cukup tinggi dibanding pakan pabrikan yang ada, mencapai 60% kandungan proteinnya. Kemudian kalau azolla itu mencapai 40% kandungan proteinnya. Sedangkan pakan pabrikan itu kisaran proteinnya di sekitaran 35%. Jadi pakan alternatif yang kita kelola ini, yang kita budidayakan ini lebih daripada pakan pabrikan. Jadi ternak kita bisa berkembang lebih cepat, ikan kita bisa lebih cepat besarnya dibanding dengan pakan pabrikan karena proteinnya cukup tinggi. Nah, sementara yang menjadi kendala bagi peternak, bagi pembudidaya ikan, itu yang menjadi kendala adalah pakan. Nah, dengan pakan alternatif yang murah meriah ini, kita bisa menekan kos biaya pakan pabrikan dan keuntungan bisa lebih besar. Keluarnya. Nah, itu dari bahan apa bisa aja nih? memperlihatkan. Jadi medianya ini termasuk pakannya dari sampah pasar, limbah-limbah pasar, limbah-limbah organik. Limbah-limbah organik pasar seperti sayur-sayur yang sudah tidak terjual lagi, yang sudah tidak laku lagi, yang sudah mulai membusuk, itu yang sudah busuk. Nah, kalau yang diberi pakan ini, nah coba kita umpanakan ke anolah, kita umpanakan Ke ikan, ke iwak, ininya lebih anunya, nah. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah inilah. 3 bulan setengah sudah mencapai 1 kilonya antara 8 sampai 10 ekor. Kemudian isinya tadi 1.500. Isinya 1.500 ekor. Sistem bioplok ya lah, Pak. Sistem bioplok. Kada bisa diangkat ke ikannya, Pak. Sud gitu. Bisa pakai tangguk. Wow. Coba, Pak. Oh, inilah ini usia 3,5 bulan. oh, ikan lele ya, Pak. Oke, cukup, Pak.
pokok peternakan. Jadi kita bikin sendiri probiotiknya. Probiotiknya Betul. dari bahan apa aja tadi, Pak? Jadi kalau bahannya ini ada dedak. Oke. Nah, jadi untuk campurannya 1 kilo dedak, kemudian 1 kilo tepung beras, kemudian 1 kilo tepung ikan, dicampur dengan 1 liter EM4 dan 1 liter mulase. Nah, jadi 3 bahan tadi dikukus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah dikukus baru diaduk rata, dicampurkan dengan campuran EM4 dan mulase. Nah, kemudian setelah dicampurkan dimasukkan dalam tong biru ini, kemudian diberi udara melalui selang yang ada dengan menggunakan mesin blower. Jadi setelah itu 4 hari kemudian probiotik itu bisa digunakan. Jadi fungsinya dari probiotik ini untuk menambah nutrisi, menambahkan ke dalam kolam untuk memberikan bakteri baik di dalam kolam. Jadi ikan pun menjadi sehat dan air daripada kolam tidak berbau. Nah, jadi ikan dan pakan alternatif ternak kita. Jadi ikan Ajola namanya, Pak. Nah, ya ini ajola namanya. Nah, ajola ini kandungan nutrisinya mencapai 40%. Jadi bagus untuk ikan, bagus untuk ternak. Jadi ajola ini juga kita berikan ke ternak kita, ternak ayam dan ternak bebek kita. Ini usaha apa namanya nih? Tanam sistem apa, Pak? Yang ini, Pak? Ini pakai polybag aja. Nah, polybag. Cuman pupuk yang digunakan bekas limbah air daripada kolam. Oh, lebih murah. Sebenarnya ada probiotik dijual di pasaran ya, loh, Pak. Ada di Tapi pasaran, ada mahal. di ternak. Nah, ini termasuk kita formulasikan juga di sini, walaupun dia becek, cuman dia tidak berbau. Dan kemudian kotorannya itu tidak sampai menjadi amoniak. Nah, jadi kadar amoniaknya itu langsung diurai oleh bakteri baik dari probiotik itu. Jadi tidak sampai berbau. Nah, walaupun ini dekat tetangga, tapi tetangga pun tidak ada keluhan dengan ternak kita.